baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Dwi Susilo. Saya dari kelas SI 20A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inisiasi, perencanaan, dan eksekusi proyek sistem informasi. Di kali ini saya akan mempresentasikan yang dimana UAS ini yang bersangkutan dengan tempat magang atau tempat kerja saya, yaitu di PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan inisiasi proyek. Inisiasi proyek itu adalah langkah pertama untuk memulai proyek baru. Selama fase inisiasi proyek, kita menetapkan alasan melakukan proyek itu dan nilai bisnis yang akan diberikannya. Kemudian menggunakan informasi itu untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan utama. Istilah inisiasi proyek berasal dari model 5 fase yang dibuat oleh Project Management Institute atau PMI. PMI menguraikan model ini dalam panduan Project Management Body of Knowledge. Model ini membagi siklus proyek ke dalam 5 tahap berikut. Yang pertama, 5 atau 4 tahap berikut. Yang pertama ada inisiasi proyek, kemudian ada perencanaan proyek, yang ketiga ada eksekusi proyek, yang keempat ada kinerja proyek. Selanjutnya, mengapa fase inisiasi proyek itu penting? Yang pertama, memulai proyek baru memang mengasihkan, tetapi kita harus memastikan inisiatif benar-benar akan menambah nilai sebelum melanjutkan ke fase perencanaan. Di sanalah inisiasi proyek berperan, yaitu memberikan pendekatan terstruktur untuk menunjukkan kasus bisnis proyek dan membuktikan pekerjaan yang akan dilakukan itu layak. Yang kedua, pada langkah pertama, kita menunjukkan alasan proyek itu diperlukan dan manfaat yang akan diberikannya. Anda dapat melakukan ini dengan piagam proyek atau kasus bisnis. Kedua, dokumen ini mengikuti ide dasar yang sama karena keduanya digunakan untuk menguraikan detail proyek utama dan pitch inisiatif kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, studi kelayakan biasanya digunakan untuk proyek yang lebih besar dan membutuhkan sumber daya perusahaan yang signifikan. Anda tidak perlu melakukan studi kelayakan untuk proyek yang lebih kecil dengan dampak jangka panjang yang minimal. Selanjutnya ada perencanaan proyek, yaitu fase inisiasi proyek memperdayakan kita untuk menetapkan dasar yang kuat untuk proyek. Fase ini memastikan Anda membuktikan kebutuhan bisnis untuk proyek, mendapatkan persetujuan yang diperlukan, mengkonfirmasi kelayakan pekerjaan, dan mulai membentuk tim. Selanjutnya, setelah selesai, kita sekarang dapat menyelesaikan detail rencana proyek dan menentukan tujuan spesifik hasil dari milestone dan peta jalan proyek. Jadi selamat merencanakan, dan inilah awal dari banyak proyek hebat dan kesuksesan proyek yang akan datang. Eksekusi proyek. Tahapan manajemen proyek selanjutnya yang perlu kamu tahu adalah eksekusi proyek. Ini menjadi tonggak pertama proyek, mulai dikerjakan oleh tim, di mana ketua tim memandu tim agar fokus pada tugas dan pesan mereka. Pastikan pula dari awal bahwa tim kamu memahami persis seperti apa proyek itu dan mengapa mereka harus peduli serta antusias dalam mengerjakan proyek tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi ketua tim untuk memberikan tanggung jawab dari proyek tersebut kepada orang yang tepat dan mengevaluasi kinerjanya sehingga goals dari proyek tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, kenapa saya memilih perusahaan ini? Saya memilih perusahaan ini yaitu Yamaha Motor Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan menyuplai atau penyokong suku cadang motor. Yang pertama, perusahaan ini merupakan tempat magang saya. Yang kedua, kemudian banyak yang perlu ditingkatkan di dalam perusahaan ini. Kemudian, perusahaan ini juga salah satu penyokong terbesar di Karawang. Lalu proyek apa yang akan saya buat? Proyek yang saya buat di kasus ini yaitu merancang dan mendesain perangkat lunak sistem inventory berbasis PHP di Yamaha, yang dimana akan memudahkan karyawannya
untuk mengakses sistem inventory yang sebelumnya itu masih menggunakan metode manual atau masih menggunakan metode tertulis, yang dimana menyulitkan karyawan jika kehilangan data. Maka dari itu kita buatkan perangkat lunak sistem inventory berbasis PHP yang dimana user atau pengguna hanya perlu mengakses komputer dan semuanya sudah digitalisasi, yang memudahkan karyawan tanpa perlu takut kehilangan data. Karena dari segi keamanan ini sudah paling aman karena hanya diakses oleh komputer atau user tersebut. Jadi tidak mungkin adanya kehilangan data jika bukan karena human error. Selanjutnya yaitu hasil. Untuk hasilnya dari kinerja karyawan mungkin akan meningkatkan sekitar 80%, kemudian produktivitasnya bisa 90% dan delivery-nya meningkat 80%. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.